Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Neneng Kurnia, kelas 03 PEE 001 Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Chandra Abdillah. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberi kesehatan, dilancarkan, serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas pada video kali ini, apakah teman-teman masih ingat apa itu model pembelajaran kooperatif? Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang membentuk kelompok kecil agar di dalamnya muncul interaksi kelompok untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Jadi, pembelajaran kooperatif ini adalah sebuah strategi pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar peserta didik dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di video kali ini, saya akan bahas salah satu tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu tipe Team Games Turnamen. Video ini dibuat bertujuan agar teman-teman mengetahui pengertian, ciri-ciri, komponen dan pelaksanaan, manfaat, serta kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau disebut dengan TGT. Model pembelajaran Team Games Turnamen atau yang bisa kita sebut TGT ini adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan karena melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Team Games Turnamen ini memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks. Di samping itu dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Team Games Turnamen ini pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan Keith Edwards. Ini merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins. Dalam model ini, kelas terbagi dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 sampai dengan 5 siswa yang berbeda-beda, tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etniknya. Kemudian, siswa akan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecilnya. Pembelajaran dalam Team Games Turnamen atau TGT ini hampir sama dengan seperti STAD dalam setiap hal kecuali satu, sebagai ganti kuis dan sistem skor perbaikan individu. TGT menggunakan turnamen permainan akademik. Dalam turnamen itu, siswa bertanding mewakili timnya dengan anggota tim lain yang setara dalam kinerja akademik mereka yang lalu. Adapun ciri-ciri dari pendekatan secara berkelompok dapat ditinjau dari segi tujuan pengajaran dalam kelompok kecil, siswa dalam pembelajaran kelompok kecil, dan guru dalam pembelajaran kelompok. Nah, tujuan pengajaran dalam kelompok kecil yaitu dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah secara rasional, dapat mengembangkan sikap sosial dan semangat bergotong royong, dapat mendinamisasikan kegiatan kelompok dalam kegiatan belajar sehingga setiap kelompok merasa memiliki tanggung jawab, dan dapat juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam kelompok tersebut.
Nah, ciri yang kedua yaitu siswa dalam pembelajaran kelompok kecil. Agar kelompok kecil dapat berperan konstruktif dan produktif dalam pembelajaran, diharapkan anggota kelompok sadar diri menjadi anggota kelompok. Siswa sebagai anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab. Setiap anggota kelompok membina hubungan yang baik dan mendorong timbulnya semangat tim, dan yang terakhir, kelompok mewujudkan suatu kerja yang kompak. Nah, ciri yang ketiga yaitu guru dalam pembelajaran kelompok. Peranan guru dalam pembelajaran kelompok itu dapat pembentukan kelompok, perencanaan tugas kelompok, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar kelompok. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah komponen dan pelaksanaan tim game turnamen dalam model pembelajaran kooperatif. Apa saja sih yang harus kita lakukan dalam pelaksanaan model pembelajaran tim game turnamen ini? Ya, ada 5 komponen utama dalam tim game turnamen, yaitu yang pertama, penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Diskusi yang dipimpin guru pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang diberikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game, karena skor game akan menentukan skor kelompok. Lalu yang kedua yaitu kelompok atau tim. Kelompok biasanya terdiri atas 4 sampai dengan 5 orang siswa. Fungsi kelompok ini adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Lalu yang ketiga yaitu game. Terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor. Nah, lalu komponen tim game turnamen yang keempat adalah turnamen. Dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan LKS. Siswa dibagi dalam beberapa meja turnamen. 3 peserta tertinggi bisa dikelompokkan pada meja yang pertama, 3 peserta didik selanjutnya pada meja yang kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu penghargaan kelompok. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, kelompok yang mendapat julukan super team jika rata-rata skor 50 atau lebih. Nah, yang great team apabila rata-rata mencapai 50-40, dan good team apabila rata-rata 40 ke bawah. Dan karena hal ini dapat menyenangkan para peserta didik atas prestasi yang telah mereka buat. Dalam model kooperatif, tipe tim game turnamen ini mempunyai manfaat, yaitu sebagai alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar, dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, misalnya seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses belajar siswa, ataupun rendahnya hasil belajar. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran tipe tim games turnamen ini adalah memiliki kelebihannya, yaitu model TGT ini tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran,
tetapi juga bisa menjadi siswa yang berkemampuan lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Yang kedua, model pembelajaran TGT ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Dan kelebihan yang ketiga yaitu model pembelajaran TGT ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok yang terbaik. Yang keempat, model pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Nah, selain ada kelebihan, tim games turnamen ini juga memiliki kekurangannya, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang kedua, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Dan yang ketiga, kekurangannya adalah guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen, dan guru juga harus tahu urutan akademis siswa yang dari yang tertinggi hingga terendah. Berdasarkan beberapa kekurangan dari model tim games turnamen ini dapat diminimalisir dengan cara guru benar-benar memaksimalkan waktu belajar yang tersedia semaksimal mungkin. Pembelajaran menggunakan model TGT ini digunakan pada mata pelajaran ekonomi, materi pasar, karena materinya luas dapat dibuat menjadi games dan turnamen, sehingga siswa mudah menerima pelajaran tersebut dan guru sebagai wali kelas sudah mengetahui kemampuan akademis siswanya dengan baik. Dan beberapa kelebihan yang ada di model pembelajaran tim games turnamen ini dapat disimpulkan bahwa model tersebut baik diterapkan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada materi globalisasi untuk meningkatkan semangat dan kerjasama antar siswa, sehingga materi pelajaran akan mudah diterima atau dimengerti. Baik, setelah saya menjelaskan materi yang sudah dibahas dalam video ini, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Dari beberapa pertanyaan tadi, mari kita sama-sama simpulkan materi pada video kali ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran tipe tim games turnamen ini adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Demikianlah video materi bahan ajar tentang model pembelajaran kooperatif tipe tim games turnamen ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.